Shalom Amang Inang, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, secara khusus orang tua kami, para lansia. Hari ini kita kembali berjumpa dalam PA ibadah lansia di gereja kita. Untuk itu kita persiapkan hati kita masing-masing, kita berdoa dalam hati. Amin. Mari demahita sian bukwede nomor 170 ayat sada. Kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus, saat ini kami mau datang ke hadapan-Mu, beribadah di dalam nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkenanlah Engkau Tuhan menyertai kami, menguduskan hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan iman kami semakin diteguhkan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami beribadah. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita secara khusus untuk para lansia di hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2020, diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Amang Inang lansia, orang tua kami yang dikasihi oleh Yesus. Kurang lebih 6 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan negara kita, 17 Agustus yang ke-75 tahun. 75 tahun kita sudah merdeka dari perbudakan, dari penjajahan. Tetapi kalau kita renungkan, apakah kita sungguh-sungguh merdeka di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah masih ada belenggu-belenggu yang kadang-kadang membuat kita tidak bebas untuk bertindak,
kurang bebas untuk berbicara, kurang bebas untuk beribadah, kurang bebas untuk melakukan segala sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Kalau kita jujur, di negara kita yang sudah merdeka ini masih banyak juga bentuk-bentuk penjajahan yang memang bukan dari bangsa asing, tetapi di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita masih ada juga bentuk-bentuk penjajahan. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa apabila anak itu, siapa anak itu? Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itu berarti kemerdekaan yang sesungguhnya, kebebasan yang sesungguhnya hanya dimiliki oleh orang yang percaya kepada Yesus. Karena firman Allah yang mengatakan demikian. Pertanyaan, kemerdekaan atau kebebasan seperti apa yang dibawa oleh Yesus? Merdeka dari perbudakan dosa. Kalau merdeka dari perbudakan, dikatakan kepada kita sekarang, kamu sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Mungkin kita akan berkata seperti pendengar firman yang disampaikan oleh Yohanes, oleh Rasul Yohanes dalam firman ini. Kami tidak pernah jadi budak. Mereka mengatakan kami adalah keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi budak. Karena pemahaman mereka keturunan Abraham itu ketika mereka sudah dibebaskan dari Mesir, ada satu syarat, tidak boleh memperbudak umat Allah atau sesama mereka. Maka kalau ada saudaranya yang miskin, supaya tidak menjadi budak, mereka harus saling menolong. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih banyak bentuk-bentuk perbudakan. Apa itu? Siapa dalam firman ini tadi dikatakan, siapa yang masih berbuat dosa, sesungguhnya dia adalah budak dosa. Memang kita tidak pernah menjadi budak manusia, tetapi ketika kita menyerahkan diri kita dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kegelapan dunia, di situ kita sesungguhnya sudah menjadi budak. Yesus menjelaskan kemerdekaan yang sesungguhnya hanya diterima oleh orang yang hidup tinggal bersama dengan Yesus. Amang inang lansia orang tua kami yang dikasihi oleh Yesus, Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes sekitar tahun 90 sampai 95 Masehi atau setelah Yesus di Efesus saat usianya sudah lanjut atau sudah lansia. Pertanyaan, kok bisa ya? Dan hanya Yohanes satu-satunya murid Yesus yang sampai di usia lansia, yang meninggal di usia lansia. Kok bisa? Karena apa? Karena di dalam kehidupan Rasul Yohanes, Yesus itu selalu yang utama. Dia fokus hidup di dalam Yesus. Dia menyerahkan dirinya dikuasai oleh Roh Kudus, tunduk kepada firman Tuhan. Karena dia sendiri berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Dengan firman itu segala sesuatu dijadikan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa itu? Yesus. Karena itu dia selalu percaya bahwa dia tidak pernah berjalan sendirian. Karena apa? Yesus ada bersama dengan dia. Di usia yang lanjut itu, imannya itu yang membuat dia tidak pikun. Imannya itu yang membuat dia selalu berpikir jernih. Imannya itu, kebersamaannya dengan Yesus itulah yang membuat dia masih terus berkarya. Kalau di kita sekarang kita katakan lansia tetap berguna. Karena apa? Karena lansia mengandalkan Tuhan. Karena lansia semakin dekat dengan Tuhan, semakin tua, semakin bertambah usia, maka para lansia semakin dekat, imannya semakin teguh. Itu sebabnya lansia berguna. Nah, firman ini disampaikan oleh Yohanes untuk
apa? Supaya para pendengarnya percaya Yesus itu yang membawa kebebasan. Supaya pendengarnya siapa? Kita menjadi murid yang sesungguhnya tanpa membedakan usia. Mau lansia, mau anak-anak atau siapapun kita, tujuan Injil Yohanes dituliskan oleh Rasul Yohanes untuk membuat setiap orang yang mendengarnya percaya kepada Yesus. Dan ketika dia memberitakan firman ini, tujuannya sekali lagi supaya setiap orang yang mendengarnya percaya dan beroleh kehidupan yang kekal. Yohanes 20 ayat 31. Karena itu amang inang saudara-saudaraku yang mendengarkan firman ini, yang beribadah bersama dengan kami melalui PA Lansia ini, iman itu di dalam Kristus yang membuat kita bisa berguna, berbuah, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus, memberikan kebebasan. Kebebasan seperti apa? Menurut William Barclay, di dalam Kristus membawa kita kepada 4 kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah kebebasan dari ketakutan. Karena orang percaya kapanpun dan dimanapun, apapun situasinya, sepanjang apapun perjalanannya, di angka berapapun usianya, dia tahu dia tidak pernah sendirian. Entah masih ada suami atau istri, entah masih ada anak-anak yang bersama dengan orang tua kami para lansia, atau dia tinggal sendirian di rumahnya karena anak-anaknya sudah berhasil, maka di situ dia yakin dia tidak pernah sendirian. Karena apa? Karena Yesus bersama dengan dia, sehingga bebas dari rasa takut. Kalau ditanya amang inang, para lansia, apa yang ditakuti di usia yang tua? Takut sendiri, takut tidak kuat berjalan, takut tidak ada lagi teman, takut tidak didengar orang lain lagi, apa lagi rasa takut? Bebaskan dirimu dari rasa takut itu. Dan apa yang bisa membuat kita bebas dari rasa takut itu adalah kebersamaan kita dengan Yesus. Yang kedua, kebebasan pada diri sendiri. Banyak orang mengaku bahwa belenggu yang paling sulit dilepas adalah diri sendiri. Karena itu banyak orang yang tidak bebas melakukan sesuatu karena dirinya sendiri menjadi lawannya. Penjajah yang paling kuat yang membuat kita kadang-kadang penuh pertimbangan untuk berbuat adalah dihalangi oleh pikiran kita, keinginan kita, dan kita tidak bebas melakukan segala sesuatu. Contoh, kita sebenarnya tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi kita katakan sulit mengubah diriku untuk mempercayai bahwa Yesus ada bersama dengan aku. Perubahan yang sulit itu membuat kita berkata begini, aku sebenarnya mau berubah supaya aku tidak takut lagi di rumahku, atau tidak takut lagi tidak didengar orang lain, tetapi diriku ini yang menjadi lawanku. Karena itu orang yang tinggal bersama dengan Yesus dan hidup di dalam iman kepada Yesus, dia tidak akan pernah lagi tinggal di dalam dirinya sendiri, tetapi dia akan menyerahkan dirinya kepada Yesus, dikuasai oleh Yesus, dan Yesus itulah yang menolong kita untuk bertindak dan berani melakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, kebebasan pada orang lain. Seperti apa ini? Contoh, banyak di dunia ini yang berbuat sesuai dengan apa kata orang lain. Apa kata pemimpinnya, apa kata tetangganya, apa kata anaknya. Adakah lansia yang sudah di situ amang inang? Bahwa kita sering melakukan sesuatu itu, ya sudahlah anakku bilang begitu, ya sudahlah mau diapain lagi. Ya sudahlah, udah dibilang memang begitu. Ada juga yang dari rumah ketika dia mau melakukan sesuatu, dia sudah memutuskan yang mau dilakukan atau yang mau dipilih adalah A. Tetapi ketika dia keluar dari rumah, mulai dia melihat dan mendengar apa kata orang, apa yang sudah diputuskannya menurutnya benar berubah. Karena apa?
yang didengar di lapangan. Murid Yesus bukan tidak peduli dengan apa kata orang. Kita orang yang percaya bukan berarti tidak peduli dengan pendapat orang, tapi jangan sampai pendapat orang yang mengendalikan kita, padahal pendapat orang itu sudah merusak kehidupan dan pikiran kita. Karena itu orang yang berbuat hanya sesuai dengan apa kata orang, dia terjajah dengan situasi itu sehingga dia gampang diombang-ambingkan, tidak punya prinsip. Amang inang orang tua kami bukan menasehati, tapi bisa juga di pertambahan usia ketika tubuh kita menjadi lemah, kita sudah takut berbuat di luar apa yang dikatakan orang. Sehingga sering kita tidak bebas lagi berbuat, kita jadi serba salah. Kita lakukan apa kata orang, tapi pikiran kita memberontak. Orang yang hidup di dalam Kristus, dia bebas memutuskan, dia punya prinsip. Walaupun usianya semakin bertambah atau tubuhnya makin lemah, dia tahu apa kata Yesus, dia akan bertindak dengan benar. Karena itu bebas dari apa kata orang lain. Yang keempat, kebebasan dari dosa. Bersama Yesus memutus rantai yang mengikat kita, memutus rantai dosa, memutus rantai kegelapan dunia, membuat kita bertindak dan berpikir seperti kata Yesus. Orang Israel berkata, kami adalah keturunan Abraham. Kami adalah orang yang merdeka. Kami adalah anak-anak Abraham. Tetapi Yesus katakan, anak Abraham secara fisik itu, jika tidak percaya kepada Yesus, ada kalanya dia di luar rumah, ada kalanya dia di dalam rumah. Artinya, ada kalanya dia melakukan kegelapan, ada kalanya dia melakukan yang baik. Anak-anak Allah yang sudah dimerdekakan oleh kebenaran itu. Kebenaran itu siapa? Yesus. Anak-anak Allah yang sudah menerima kebebasan, yang tinggal bersama dengan Yesus, selalu tinggal di dalam rumah. Itu apa artinya? Selalu tinggal di dalam firman itu. Yesus tidak pernah melakukan dosa, maka siapa yang tinggal dalam Yesus, dia akan menuruti, dia akan hidup, dia akan bertindak bebas sesuai dengan kata Yesus. Bebas dari perbudakan dosa berarti bebas memutuskan di rumah atau keluar rumah dalam tanda kutip. Situasi pandemi COVID-19 ini membuat kita kadang-kadang seperti orang yang tidak merdeka. Terutama orang tua kami, para lansia. Semua dibatasi. Beribadah, tapi yang lansia dianjurkan di rumah ya. Lansia melakukan itu bukan lagi karena beban aturan-aturan itu. Tapi karena apa? Karena dia tahu itu yang terbaik untuk menjaga kesehatannya. Banyak yang berontak. Emang kami lansia nggak bisa beribadah? Emang kami nggak bisa keluar rumah? Bisa, kalau memang itu menurut kita yang terbaik sesuai dengan kebebasan kemerdekaan yang kita terima dari Yesus. Tapi ada aturan yang memang sudah dipelajari, sudah diprediksi di usia anak-anak, di usia lansia rentan. Karena itu lebih bagus di rumah saja beribadah, lebih bagus di rumah saja dulu ya. Jadi Amang Inang melakukan itu, saya percaya bukan karena aturan-aturan itu sendiri, tetapi memang karena sudah tahu itu yang terbaik. Dan saya dengan sangat senang melihat para lansia secara khusus yang di gereja HKBP Manyar bisa memutuskan yang terbaik. Kalaupun diajak, di rumah lainang, umurku sudah sekian, lebih bagus menjaga daripada mengobati. Bukan berarti mereka yang sakit tidak menuruti aturan, tapi saya hanya mau katakan pandemi COVID ini pun bisa menimbulkan bentuk-bentuk penjajahan dalam diri kita. Karena itu bagaimana kita menerima semua aturan-aturan itu, melakukannya tanpa beban.
supaya kita tidak merasa terjajah. Tetapi dengan penuh kebebasan kita memilih, karena kita tahu itu yang terbaik. Karena itu kita lakukan dengan sukacita. Beribadah dengan sukacita bukan terpaksa. Walau kita masih di rumah kita masing-masing, tapi kita masih diberi waktu untuk merayakan kemerdekaan kita di dalam Kristus. Kita semua adalah orang yang merdeka di dalam Yesus. Mari kita rayakan kebebasan itu dengan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Di usia lansia tetap berguna, bisa menuliskan apa saja yang dialami di rumah, banyak waktu untuk bersama-sama, banyak waktu untuk istirahat, banyak waktu untuk menikmati kasih Tuhan, mendengar firman Tuhan, untuk semakin menguatkan iman kita, maka fisik kita pun akan semakin kuat. Walau usia makin bertambah, sekalipun tubuh ini makin lemah, tetapi tubuh rohani iman itu tetap dibaharui dari sehari ke sehari di dalam Kristus. Kita bebas, kita lakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu, umat yang telah Kau tebus, yang telah Kau bebaskan dari perbudakan dosa. Jangan lagi ada di antara kami yang menjadi hamba dan budak dosa itu, menuruti kata orang walaupun itu sudah salah, menuruti keinginan daging kami walau kami tahu keinginan daging itu justru membawa kami kepada kebinasaan. Tetapi kami bebas melakukan yang benar, mengatakan yang benar, berbuat sesuai dengan perintah-Mu di dalam kasih-Mu, dalam sukacita, karena kami tahu kami adalah anak-anak tebusan-Mu yang telah Tuhan merdekakan dan Tuhan kasih, terutama para orang tua kami yang lansia. Tuhan telah berkati mereka sampai usia lansia. Itu adalah anugerah-Mu, panjang umur dari tangan-Mu. Biarlah mereka menikmati masa tuanya dengan pertolongan-Mu Tuhan. Para orang tua kami ini boleh bersuka cita mensyukuri anugerah-Mu. Walau dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mereka harus di rumah melakukan segala sesuatu. Berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, iman yang semakin teguh, menggunakan waktu yang ada itu untuk mendengarkan firman-Mu, untuk berbagi melalui media yang sudah boleh kami pakai Tuhan. Atas kemajuan zaman ini kami ditolong untuk berbagi informasi yang benar, untuk saling menguatkan, untuk saling membahagiakan melalui berita-berita yang benar, melalui firman Tuhan. Berkati para orang tua kami sehingga mereka menjadi lansia yang selalu berdoa untuk anak-anaknya, yang selalu berdoa untuk gereja, untuk bangsa dan negara kami, sehingga mereka menjadi pendoa syafaat bagi kami semuanya. Berkati mereka Tuhan dan anak-anak keturunan yang Tuhan anugerahkan yang berulang tahun Tuhan Yesus di minggu ini. Biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan atas umur yang panjang yang Kau tambahkan. Mereka semakin bersyukur. Dan untuk mereka yang lemah tubuh, yang sedang sakit, Tuhan yang memulihkan. Kami terus berdoa buat inang kami, Inang Sintua Utasoi Tinang Dorkas Boru Pasaribu, untuk Inang Sitompul Boru Sidabutar. Pulihkan keadaan mereka Tuhan, supaya mereka boleh bersuka cita di dalam anugerah-Mu. Dan semua jemaat-Mu yang masih kurang sehat, Tuhan yang menyembuhkan. Untuk kota dan negara kami, pulihkan keadaannya Tuhan, sehingga kota dan negara kami juga boleh bebas beraktivitas dengan perlindungan-Mu. Berkati para pemerintah, para medis, sehingga mereka pun boleh melakukan tugasnya di dalam kasih, di dalam sukacita, di dalam kebebasan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu kami berserah di saat kami merayakan kemerdekaan kami, kebebasan kami di dalam Kristus, kebebasan kami di tengah negara. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari demahita sian bukwede 417 ayat sada laus tapasahat peleata.
sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.